Kita semua kan pasti ngejar sesuatu ya dalam hidup, entah itu karir, pengakuan, atau ya macam-macam lah. Tapi pernah nggak sih kita kepikiran, jangan-jangan yang kita kejar itu malah ngebangun penjara buat diri kita sendiri. Penjara yang nggak kelihatan. Nah, ini dia nih yang mau kita kupas tuntas hari ini. Sebuah jebakan yang super halus namanya fitnah kedudukan. Atau kalau dalam Islam kita kenal sebagai fitnah al-jah. Assalamualaikum, ikhwani fillah. Dimanapun antum berada, semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi kita semua. Yuk kita mulai pembahasan kita. Oke, di bagian pertama ini kita akan coba menyingkap bayangan semu yang menipu. Kenapa disebut bayangan? Soalnya perangkap yang satu ini tuh licin banget. Dia nggak datang dengan muka jahat yang jelas, tapi nyelinap, pelan-pelan dan halus banget caranya. Jadi fitnah al-jah itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini deh, ini tuh godaan buat kita jadi gila hormat, pengen banget dipandang, suka sama jabatan, haus sama pengaruh. Dan bahayanya, ini tuh bukan jebakan yang langsung jedar gitu datangnya, bukan. Ini tuh pergeseran yang pelan banget, yang ngegrogotin niat baik kita tanpa kita sadar sama sekali. Nah, ini yang bikin dia bahaya banget. Penyamarannya itu loh. Godaan ini nggak datang sebagai dosa yang terang-terangan. Malah sebaliknya, dia datang dibungkus rapi, kelihatannya kayak kemuliaan atau kesempatan emas buat berbuat baik, bahkan bisa jadi kedoknya amanah suci. Kita mikirnya kita lagi berjuang di jalan yang benar, padahal di baliknya ada jerat yang pelan-pelan bikin hati kita buta. Sekarang, yuk kita bedah lebih dalam lagi, gimana cara kerja jerat ini di dalam diri kita. Kita akan bahas tentang pergeseran hati dan niat. Gimana sebuah tujuan yang awalnya lurus, bersih, bisa belok arah jadi rusak. Nah, pergeserannya tuh terjadi di sini nih. Awalnya niat kita mungkin 100% murni, cuma buat cari ridho Allah. Tapi pelan-pelan fokusnya geser, jadi cari ridho manusia, cari validasi dari orang lain. Nilai dari apa yang kita lakuin bukan lagi dari esensinya, tapi dari simbolnya, dari apa kata orang. Disinilah titik kritisnya. Kita nggak lagi cari kebenaran demi kebenaran itu sendiri, tapi cuma buat jaga image dan ego kita. Terus, gimana cara deteksinya di diri kita? Coba deh kita jujur sama diri sendiri. Pertama, pujian itu jadi kayak bensin nggak buat kita? Kalau nggak dipuji rasanya mogok gitu. Apalagi di zaman medsos ya, ini tuh candu sama likes dan komen-komen bagus. Kedua, coba rasain, lebih sakit mana? Dicuekin orang banyak atau dikritik buat kebaikan? Kalau lebih sakit dicuekin, wah itu lampu kuning. Artinya kita lebih peduli sama panggung daripada isinya. Bahkan ibadah pun bisa jadi ajang cari perhatian. Dan yang paling ngeri, kita jadi ngotot ngebela sesuatu bukan karena itu benar, tapi karena kita panik kalau image kita hancur di depan orang. Percaya deh, masalah ini tuh bukan hal yang sepele. Saking seriusnya, Allah dan Rasul-Nya udah ngasih kita peringatan dari langit yang jelas banget buat jadi pegangan. Peringatan yang pertama ini langsung dari Allah di dalam Al-Quran. Coba kita renungkan surah Al-Ankabut ayat 64. Di sana Allah ngingetin kita loh, bahwa semua status, kedudukan, gemerlap dunia yang kita kejar-kejar ini, itu semua cuma permainan, cuma senda gurau, sifatnya sementara banget. Kehidupan yang beneran, yang sejati, itu nanti, di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ngasih peringatan yang lebih spesifik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, beliau bersabda kalau fitnah terbesar buat umatnya itu adalah harta. Loh kenapa harta? Karena sering banget harta inilah yang jadi bahan bakar utama buat ngejar status dan kedudukan yang lebih tinggi. Nyambung kan? Dan mungkin peringatan yang paling menusuk ada di sini, di hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah itu nggak takut kita miskin loh. Justru yang beliau takutkan itu saat pintu dunia dibukakan lebar-lebar buat kita. Kenapa? Karena saat itu kita akan saling berlomba, saling sikut buat ngejarnya. Dan persaingan inilah yang akhirnya bisa ngehancurin kita dari dalam. Persis seperti yang terjadi pada umat-umat sebelum kita. Oke, setelah kita paham masalahnya, tahu peringatannya, pastinya ada solusinya dong. Nah, bagian ini adalah bagian yang penuh harapan. Inilah jalan menuju kebebasan sejati, resep obat untuk hati kita. Resepnya ada 3 langkah praktis. Pertama, kita butuh kejujuran yang radikal. Benar-benar jujur sama diri sendiri. Berani ngelepas topeng dan ngelihat siapa kita sebenarnya di balik semua citra yang kita bangun. Kedua, kita harus punya keberanian untuk rendah hati. Maksudnya, membebaskan diri kita dari penjara opini publik. Ini kayak deklarasi kemerdekaan dari belenggu apa kata orang. Dan yang paling mendasar, yang ketiga, kita harus arahkan ulang rasa takut kita. Jangan lagi takut nggak dikenal orang, tapi takutlah kalau kita jadi sosok yang nggak dikenal oleh Allah.
Jadi kalau kita tarik benang merahnya, semuanya itu kembali ke satu pilihan. Pilihan fundamental yang kita hadapi setiap hari, setiap saat. Kita mau pilih yang mana? Penjara atau kebebasan? Wah, kalimat ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna ya. Pilihannya ada di tangan kita. Kalau kita terus-terusan cari ketenaran, ya kita lagi sibuk ngebangun penjara buat diri kita sendiri. Tapi kalau kita lari dari itu semua demi Allah, justru disitulah letak kebebasan yang sejati. Saya mau tutup pembahasan kita kali ini dengan sebuah pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng ya. Di mana kita meletakkan harga diri kita yang sebenarnya? Apakah di mata manusia yang gampang banget berubah, atau di hadapan Sang Pencipta yang pandangannya abadi dan gak akan pernah salah? Pilihan itu pada akhirnya akan menentukan segalanya.